fungsi dari tulang kita yang dimaksud dengan biomekanik ya. Ini korelasinya dari tulang panggul. Kalau dulu itu yang basisnya medis sudah ngotot lah. Jadi kalau tulang panggul itu korelasinya kan ada tulang ilium, tulang usus kanan dan kiri. Kan ada gambar. Di sini ada nggak? Ya ada di situ. Nggak ada. Di situ. Oh, ada. Jadi kalau ngecek orang pasca jatuh, Pak Guru, sini Pak Guru. Ini yang pasca jatuh. Pasca jatuh kan dicek gini aja. Kalau orang yang dulu pernah pakai PTB, pasti tahu. PTB Sakura itu ada bahasa. Jadi kalau jatuh ini tinggal dicek bidang hokinya nih. Nih, mana yang dia naik? Naik mana? Kalau dia sejajar berarti bagus. Kalau dia kiri pasti dia akan sering ngantukan, drop. Ya, ini berarti dia pasca jatuh kiri. Ini ada pasca jatuh kiri belum rilis. Ya. Nah gimana sih? Masa pegang-pegang kok saya. Ya, dia kan baru program hamil. Nah, ini ada ini. Ini kalau di lutut kiri, ini faktor jatuh ini di lutut kiri ini ketika makan itu dia akan mudah BAB. Terus makan dia akan mudah BAB setelah berapa menit. Makan langsung Karena keluar lambungnya itu. betul-betul lemah. Kalau itu nggak normal aku. Iya, kalau jatuh di sini. Kalau jatuh di sini bisa psikomatis kanan. Gangguan kejiwaan, bisa ngomong sendiri. Astagfirullahaladzim. Ini loh hanya ini. Tapi kalau posisi ini jatuh ini masuknya ke was-was. Nanti dia was-wasnya agak tinggi. Kalau yang kanan dia akan bisa ngomong sendiri. Kayak tadi loh, yang di bawah tadi tuh. Satu dari Itu kan baru sini dia ada jatuh. Tapi dia bisikannya udah luar biasa banyak. Itu yang kanan itu. Sini sudah masuk ke kejiwaan, dia bisa ngomong sendiri. Ngomong sama nanti sama orang itu, dia sama ketemu dengan dapur dia ngomong. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti kejiwaannya. Tapi gangguan jin juga. Ya akan ranahnya ke sana karena kan sistem psikologisnya sudah diacak, sistem tubuh dirusak. Akan terjadilah pembengkakan kayak tadi itu. Jadi yang dimaksud tadi itu yang kasus tadi itu adalah tumor. Tumor yang memang cairan sebespinalnya lemah. Karena dia ada pasca jatuh di sini, sistem kelistrikannya dia naik. Jadi itu ritmik. Jadi tubuhnya itu panas. Makanya detak jantung di angka 95, 94 ke atas. Apalagi seorang programmer, pasti dia tidurnya nggak dijaga, pasti kemalaman dia tidur. Jadi kalau ngecek pasca jatuh, begini bisa bidang begini. Yang naik itu berarti yang itu. Ya, Yang naik yang ini kena. susunya yang naik itulah yang dia jatuh. Pendeknya kiri. Pendek kiri ya. Iya, jadi dia jatuh ke sini. Jadi ngeceknya tadi betisnya ini kaku. Lembek sini, ini kaku. Nih. Lebih kaku ini lembek banget. Ya kan? Ya ini yang pakai satu. Yang betul itu ini dia kaku, ini lembek. Sistem kebalik ya, Bu? Kiri. Ini kebalik, makanya uangnya kebalik. Otak ibu terbalik. Dibalikin. Dulu bahasa Arab ini. Pak Dwi itu bahasa Arab. Pasti rotasinya masuk jarang ini. Iya. Iya. Enggak pernah. Iya, ada Pak Rem. Tuh. Ngomong. Mau praktek. Rotasi. Jadi kayak tadi itu yang di bawah itu dia ada benjolan karena pembengkakan di selaput otaknya. Jadi dia lemah selaput otaknya. Yang bawah tadi itu, ya dia seperti kayak ada pendarahan. Gitu. Makanya hasilnya lobusnya kanan dan kiri itu normal. Hasil bawahnya itu kesan kan ada tulisan kesan-kesan tuh. Dibaca di sana aja itu kesimpulan itu. Baca di sana aja itu sudah kita mewakili yang di atas. Jadi dia sistemnya ini kan memang dia lemah, panas. Makanya dia bilang sering panas. Ketika sebelum terjadi itu sudah lama sebelum dia jatuh. Jadi habis jatuh itu dia sering mengalami kejang. Makanya dia sampai selaput otak, matanya dia rusak. Karena dia ketika divonis seperti itu kan langsung stres itu. Kalau stres itu kan buta. Ya kan semakin memanaskan diri. Kan gitu. Detak jantung semakin naik itu. Nah, akhirnya sini akan lemah. Akhirnya selaput otak itu yang menginduksi semua sistem tubuh. Nah akhirnya bisa buta. Makanya penting jangan terlalu begadang malam. Penting banget.
Jadi tidur itu sewaktunya jam 9 jam 10 enggak cukup. Itu kalau memang ada aktivitas ya memang untuk mendukung untuk malamnya enggak tidur ya harus minum air putih 1 botol 2 botol malam. Terima kasih Pak. Kamu. Udah. Jadi udah kan? Mungkin cara ngecek tulang ketika jatuh kan di yang naik itu yang jatuh. Nah untuk ngecek dia lagi betisnya kaku menjatuh. Jadi yang seimbang itu yang kanan dia kaku, yang kiri dia lembek. Yang kanan dia hangat, ini agak dingin, itu yang seimbang sistem kaku. Nah, cara korelasinya biomekanik panggul. Nah, panggul itu kan fungsinya banyak itu. Stabilkan korpus kita, tulang belakang ini, karena dia menahan beban. Nah, ketika kita duduk ini, yang membantu korelasi untuk menahan beban sistem tubuh, dia tidak bisa hanya panggul saja yang berfungsi. Akhirnya apa? Menyempit korpus kita atau lumbar kita atau pinggang kita, menyempit ini. Bantalan ya, bantalan seperti apa? Menyempit. Yang gimana dengan kolumna vertebra itu keseluruhan dari atas sampai bawah, itu namanya kolumna vertebra. Sampai bisa nahan beban 30 kali lipat kalau beratnya 200 orang bisa ditahan sama lutut sama tulang pahanya itu. Jadi paha itu fungsi luar biasa dari kesatuan yang tidak bisa dipisahkannya antara panggul, paha dan lutut seperti itu. Nah ini tulang paha, tulang lutut itu ketika kita jatuh benturan pakai motor belalah jatuh yang tidak kita inginkan jatuh. Ketika jatuh itu pun jatuh itu ini akan lemes, ini akan naik ini kakakuan disebut karena kita punya emergency yang juga Allah siapkan. Kadang kan jarang orang menganalisa tentang orang jatuh kan, karena jatuh kok trauma ya, kok jatuh itu dia agak kayak kita grogi, ada kita takut karena sudah ada alarm. Jadi sini Allah sudah mempersiapkan persiapan untuk menyelamatkan kita dari organ yang begitu luar biasa. Jadi kita jatuh pasti kaki akan lemes seperti itu. Langsung itu seketika karena fungsinya dia mana? Tulang lututnya sudah memberi alarm. Kayak kita punya mobil, headbandnya langsung memberi kita safety. Sama dengan kita ketika kita jatuh mengenai lutut ini kita langsung akan ngedon. Jadi ini akan keselamatan. Kalau kanannya kaku akibat jatuh di darah sama aja seperti pada jatuh kaki kiri rotasinya. Gimana? Coba Kanan saat kanan sama saya kan kaku dari ototnya kencang. yang kanan. Kanan. Ya. Bekas jatuh. Iya. Apakah caranya sama rotasinya seperti kaki diangkat gitu. Ya. Kalau tangan kan diangkat. Ini. Yang tadi kan saya tangkap ibu jatuh, anaknya jatuh di posisi tangan kanan. Tangan kanan jatuh di posisi sebelah mana? Di sini, pergelangan atau bahu? Semuanya jatuh. Dia memar atau bagaimana? Nyeri atau bagaimana? Nyeri kenceng ini ya, kayak ototnya. Nah, nyeri kencang. Nah, ini diingat. Orang ketika pasca jatuh, benturan atau kita jatuh yang mengenai lateral sisi, ini kan langsung ada kontraksi, langsung dia mengaku. Sama dengan ini juga seperti itu. Berarti solusinya ini gitu aja. Pegang ini lurus, kita ke belakang. Ini akan relaksasi sendiri, akan lentur sendiri. Dan dia bengkaknya ataupun nyerinya atau nanti kena engsel ini dia apa? Kesleo. Ini engsel ini sakit langsung sakitnya hilang. Kalau jatuhnya kanan ya kanan, gitu. Kalau kiri ya kiri. Iya, gitu. Bukan, karena itu kan benturan yang mengenai tangan, mengenai sini, posisinya gitu. Jadi direlaksasi ototnya, dikembalikan. Kalau kepis saja berarti ditekan aja. Gimana Ustaz? Kalau kepis saja berarti ditekan aja. Iya, gitu. Jadi kalau nanti kita jatuh di lateral sini di tangan atau di sendi perbelahan sini atau nanti di engsel ini tinggal di ini aja. Gitu ini aja. Ini solusi langsung ini langsung kembali. Jadi yang kaku itu langsung lentur sendiri. Tinggal dipegang ini. Jadi intinya kita melenturkan, merelaksasi. Dia akan kembali sendiri. Nah, ini lutut termasuk peredam kejut. Ketika kita jatuh, itu ketika mengenai lutut, peredam kejutnya ini jadi alarm dalam tubuh. Di lutut kita ada peredam kejut. Jadi kita yang jatuh itu akan sakti kita akan main. Ini kan cara orang yang jatuh. Saya pernah jatuh berkali-kali. Jatuh pakai motor, pas turunan ini
pas motor truknya itu di depan itu dia berhenti mendadak, akhirnya motor itu tidak bisa dikendalikan, nabrak mobil itu jatuh ke tebing. Ya enggak ada apa-apa, tapi saya ngerti waktu itu ternyata kok keadaan begini, ternyata saya cek kaki saya, oh betul. Jadi ini peredam tersebut kita. Jadi termasuk alarm itu di lutut ini. Jadi ketika nanti kita benturan, nah itu tubuh kita akan menseti sendiri, dia akan kaku sendiri atasnya, kayak ada sengatan listrik. Makanya kalau orang rotasi keluar, dirasakan aja, dia tidur rotasi keluar dikit, dia kayak ada sengatan listrik sebentar, karena itu menormalkan sistem termogenesis dalam tubuh. Yang listrik berlebih itu akan bisa normal, bisa menstabilkan sendiri. Jadi rotasi keluar itu untuk menstabilkan suhu yang panas, listrik yang naik, suhu pembuluh darah yang naik, tinggal distabilkan. Ini kurang lebih ya. Ini kalau sistem aspek di dalam rangka bidang anatomi ini agak jelas namanya apa tulisannya. Nah, sistem di dalam aspek rangka bidang anatomi, kesehatan tubuh itu, keseimbangan sistem kerja tubuh dipengaruhi oleh pasca benturan. Ketika itu punya keluhan, pasti ada salah satunya dia cedera. Itu judulnya nggak kelihatan. Ya. Di sini kelihatan warna merah. Ganti warna kuning ya, hijau. Sebentar. Warna hijau. Oh, ada judulnya. Saya doang ya itu. Ada judulnya. Kuning atau hijau kali. Putih juga ya. Aspek rangka bidang anatomis. Jadi relasi ketika aspek rangka di bidang anatomi ini, berarti nanti ada orang-orang yang skolosis, yang kita dianggap skolosis, tapi bukan skolosis, tapi dia dari bawaan, memang lemah dari genetik, atau orang-orang cijal itu lemah dari bawaan. Orang yang tidak bisa ngomong cijal itu dari bawaan. Ada orang yang nanti cijal, tangan kiri lebih kuat daripada tangan kanan, itu bawaannya. Ya. Jadi Nah, lupa istilahnya. orang-orang sistem genetik bawaan itu hanya penjagaan perawatan, tidak bisa diubah. Jadi itu susah diubah, cuman perawatan penjagaan untuk menstabilkan itu. Jadi tidak bisa diutak-atik, tinggal perawatan penjagaan. Orang-orang yang terkena hepatitis bawaan itu juga tidak bisa dikorelasi, imunnya ketika drop sekali drop akan lemas. Itu tinggal di penjagaan perawatan. Orang hepatitis yang main dari bawaan. Jadi orang-orang yang mengalami sistem pembawaan itu tinggal penjagaan perawatan untuk menstabilkan tubuh. Itu. Jadi kesehatan tubuh kita, keseimbangan sistem kerja ini dipengaruhi dari pasca jatuh atau benturan cedera. Itu. Ini, pada paham kan ini kan? Tulang belakang kita kan sudah paham. Berapa jumlahnya ini hubungan dengan kolumna vertebra yang berarti yang awal-awal kan belum. Dan saya ingat di kolumna vertebra yang 7 itu di tulang leher kita ada 7, namanya cervical. Yang di merah itu adalah sistem torak. Yang di torak ini kan ada sumsum ini dalamnya, ada sumsum namanya monosit, dan disitulah sistem trombositnya dulu. Sumsum trombositnya dulu. Jadi kalau ketika nanti mengalami monositnya tinggi, otomatis sel darah merahnya otomatis. Ya, nanti kasus kanker darah, sel darah merah di sini. Permasalahan ini pasti akan keluar, atau korpusnya ini akan membuka, memanas. Ya, orang-orang mengalami skolosis itu akan sering terjadi kasus sel darah merahnya lemah injeksinya. Dan yang kedua akan sering terjadi TB paru yang terjadi tadi, atau mengalami bronkitis akut, hipertensi akut. Yang torak. Nah, untuk yang sistem lumbar yang 5, yang gambarnya warna kuning, itu lumbar itu, di situ ada sumsum juga, ada limfosit. Nah, ketika nanti orang itu sering batuk-batuk, dia kurang olahraga, suhu darahnya lembab, batuk yang gigit, gatal, tenggorokannya gatal. Tuh, biasa olahraga jantung. Makanya ciri-cirinya apa? Pinggangnya sakit. Pinggangnya akan sering sakit.
Nah, solusi untuk menstabilkan itu pagi harus makan, paginya harus betul-betul diisi lambungnya. Nah, lambungnya harus diisi. Ya paling kita kan siang dan sorenya dikit, paginya tetap diisi. Ya. Nah, ini termasuk ya, sistem untuk mengatur pernapasan kan di tulang vertikal itu, tulang oblongata. Mengatur sistem pernapasan dan pencernaan kita. Jadi kalau pola makan kita tidak bagus, kenapa kok suhu darah turun? Pasti jarang makan pagi di sana. Yang mengatur siapa? Tulang vertikal. Jadi ketika kita sistem pencernaan, detak jantung lemah, ini loh, leher kita itu sering kaki. Tuh, karena yang mengatur sistem adalah oblongatanya. Ketika kita pola makan tidak bagus, ketika kita posisi pernapasan itu kita hirup udara agak lembab, juga perut tumbuh, atau sering sendawa, atau tidurnya ngorok, nih, perbaiki tulang leher. Gimana Kak? Ya perbaikan dengan gerakan rotasi masuk, tidak akan kembali sendiri, kan memanas sendiri. Jadi suhu darah itu ketika memanas, ini kan pendarahan di tulang belakang dia bagus. Jadi tulang belakang itu punya fasilitas pendarahan. Punya pendarahan sumsumnya itu. Karena disitulah tempat jaringan itu sistem hormon. Nah, untuk menginjeksi semua sistem hormon. Jadi kalau suhu darah itu stabil, ini kakunya kan gini. Detak jantungnya kan hormon sendiri. Rotasi masuk. Ya, gerakan dari rotasi masuk ya. Nah, ini tulang apa? Tulang toraknya. Ini fungsi untuk keseimbangan postur tubuh. Ya. Perut biar tidak ada asma, kram, kembung dan batuk. Jadi secara korelasi di sini fungsi dari torak juga banyak sekali. Termasuk juga untuk melindungi sistem organ dalam. Jadi kalau asma itu kan ada dua ya, asma itu ada dua, asma karena memang otot diafragmanya dia lemah atau otot diafragmanya dia kaku. Ciri-cirinya gampang. Orang ketika otot diafragmanya kaku, perutnya itu buncit, akan gampang membesar. Itu berarti otot diafragmanya mengalami kekakuan. Nah, itu nanti ketika otot diafragma kaku itu akan korelasinya sistem ototnya kaku. Ketika dia makan itu mengolahnya dia bisa makan. Untuk diambil instruksi, diambil garam sama sistem livernya. Nah, akhirnya nanti ketika perut buncit ini akan mendorong, menggeser tulang ini jadi lordosis masuk ke dalam. Akhirnya otot diafragma semakin ketekan. Akhirnya ketika dia ngambil oksigen di waktu dia lembab, maka akan besar. Karena oksigen yang diambil itu tidak bisa 100%, hanya berapa persen diambil. Tapi karbon dioksida tidak bisa keluar secara maksimal. Nah, itu karena otot diafragma malah lordosis keluar, apa lordosis masuk. Makanya kalau lordosis itu ada yang melengkung keluar, ada yang melengkung ke dalam. Kalau untuk asma, rotasinya apa? Kalau untuk asma yang asma itu yang mengalami perutnya membesar, hanya gerakan hidup vaskularisasi hidup salat cetak itu tarik ke belakang. Masih anak-anak Bisa pasangan. apa tindakannya? Hanya duduk vaskularisasi. Kan tinggal diluruskan tulang belakang. Jadi gerakan keseimbangan rotasi masuk dan duduk vaskularisasi itu adalah obat selama sebagai keseimbangan. Selama itu tidak ada pasca jatuh. Kan itu. Rotasi masuk. Kan sering dibahas di grup itu. Yang ini ya Kak. Ya, nggih. Nanti habis ini kan gerakan bisa dipraktekkan sama Pak Guru, sama saya nanti. Nah, secara korelasi ketika asma yang disebabkan karena asma dia seraknya sesaknya tiba-tiba, itu yang ciri-cirinya dia duduk itu kelingan. Nah, itu asma yang kedua. Asma yang kedua itu ketika duduk di kelingan, ketika dia makan, saya sudah makan bagus, pagi sudah makan, siang sudah makan, malam sudah makan bagus. Tapi kok kenapa saya masih lemas? Nah, itu karena otot perutnya sudah lemah, otot diafragma memang kelemahan sudah lama. Itu dulu faktornya dia mungkin sibuk bekerja, pagi tidak jarang makan. Katanya asma bawaan lahir. Ya. Jadi kalau anaknya capek dikit langsung. Asma itu ada yang bawaan juga. Ya, asma itu ada yang juga memang bawaan. Kalau yang asma bawaan itu kan asma yang bawaan itu sudah menyerang paru. Jadi biasanya itu terkurus anaknya. Iya. Kurus yang asma bawaan itu berarti bisa karena kelainan di paru. Dia
presisinya itu beda, besar kecilnya itu. Kalau hasil ronsennya sudah dicek, ada yang memang kelainan sesak napas dari kecil itu faktor limfositnya betul-betul lemah, atau orangnya itu kurus, bahasanya kayak orang sidal itu lahirnya biasanya prematur, itu bisa mengalami asma bawaan. Iya lah Ya, berapa dulu prematurnya? masih 2,2. 2,2. Cuma Itu bisa jarinya tuh awalnya kan tinggal bisa jarinya dikuatkan lebih- itu. Kuatannya dengan habatus sauda. di jari kaki awalnya lebih Ya, terus habatus sauda dioperasi. itu untuk orang yang penyakit asma bawaan itu cepat banget. Tapi tetap dikorelasi dengan keseimbangan kaki, rotasi masuk sama hidrovaskularisasi. Oh yang asma ini otot perutnya lemah. Otot lemah ini tempatin untuk makan. Itu. Tapi asal teman saya itu dulu pernah asma. Ya. Habatus sauda sama sesak. Itu bukan asma bawaan. Oh. Itu berarti asma itu berapa berat badannya pasti sama sih. Berat badannya berapa? Enggak, dulu banget, enggak sebelum saya dulu. Ya. Dan saya memang dulu enggak gemuk. Maksudnya enggak gemuk lah dulu itu. Ya. Tapi katanya memang asma lah ya, gitu sering ngik-ngik. Nah, kan dulu itu saya baru tahu kalau Ya, apa. jadi itu kalau kena AC atau lembab dia kambuh. Kerjanya itu yang Jadi untuk bukan diafragmanya bawaan dia berarti ya? kaku ya. Tapi kalau asma yang saya bahas yang kedua ini asma karena otot diafragmanya lemah atau pencernaannya lemah, ketika dia makan tidak jadi nutrisi, ketika dia ngambil oksigen itu tidak menjadi injeksi ke saraf Lurus otak. anak-anak. Biasanya sesak napasnya itu lebih berbahaya, dia sering tiba-tiba. Iya tiba-tiba bunyi Ya, nih tiba-tiba. nih napasnya tuh kayak ada semburitan. Itu kalau yang ada sempritan itu beda, dia sistemnya bawaan atau memang kayak tadi itu otot diafragmanya kaku. Jadi kalau yang asma yang kedua ini dia akan sesak napas tiba-tiba. Itu biasanya nanti ciri-cirinya ketika bangun dia beringan. Apa akan sering terjadi vertigo atau ketika mabuk kendaraan? Tensinya cenderung rendah. Ya, cenderung rendah. Itu yang asma kedua. Kalau yang otot diafragma itu orangnya normal tensinya, tapi perutnya bunyi. Itu menyebabkan dia asma karena memang sistem otot diafragmanya dia kaku. Kalau makan dia siang malam banyak overload. Jadi kalau makan banyak overload itu berpengaruh ke otot diafragmanya kaku. Faktor mengarah ke sana bisa jadi asma. Nanti ketika AC atau cuaca dingin akan terjadi apa? Ambil napasnya tidak bisa maksimal, bisa cuma 50%-nya sesak. Gitu. Nanti kan ada sesak itu kan tiba-tiba dikasih ibu di rumah itu kadang suaminya kebanyakan apa? Ibu-ibu ini asma ini. Kalau laki-laki itu yang otot diafragmanya kaku. Kalau di ibu asma yang tadi itu, asma yang kedua tadi. Ini semuanya kebanyakan. Jadi kalau terjadi asma tiba-tiba itu kebanyakan di perempuan. Kalau asma atau diafragma kaku laki-laki. Bisa dipahami? Ini semuanya sudah masuk ke sana. Jadi itu dua faktor hukum pasangan tidak bisa dipisahkan. Katanya request yang dingin-dingin. Yuk, kita lanjut dulu. Nah, sistem lumbar ini kan korelasi di tulang belakang memang tidak bisa dipisahkan ya antara fungsinya dan antara sistem imunitas kekebalan tubuh kita. Jadi suatu bagian tidak bisa dipisahkan. Kalau sistem tubuh itu kenapa saya buat standar suhu darah itu harus di angka 80-85 untuk keseimbangan kita. Jadi untuk kesehatan di sum-sumnya. Nah, tulang lumbar itu juga fungsinya luar biasa. Juga termasuk tulang yang paling besar, yang paling bawah itu. Jadi kalau ketika badan kita terlalu besar, terlalu gemuk, harus korelasinya dengan olahraga. Seminggu sekali jalan. Karena di tulang ini kuat, tidak menyempit, gitu loh. Itu agar tidak menyempit. Dan seminggu sekali kayak ke dokter, jalan, tenju, terus jalan, gitu loh. Seminggu sekali harus jalan. Ya kan gemuk-gemuk ini. Berarti saya belum masuk kategori ya, Wi ya. Lu pikir apa? Harus aku ternyata dan Jadi harus seminggu sekali pakai sepatu jalan. bahagia nggak jadi lah. Ya, tunjukkan yang satu lagi ya.
bisa dari detak jantung, bisa dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya ketika seorang laki-laki maupun perempuan ganti ibunya itu orangnya pendiam tapi kreatif. Pendiam tapi apa? Kreatif. Otaknya itu bekerja ke ibunya. Ke ibunya. Pendiam tapi bekerja. Ya, dia pendiam tapi otaknya berpikir. Itu namanya ke ibunya. Nanti dia kalau kurang kehangatan dari ayahnya, kalau seorang perempuan, kalau anak kita perempuan kerjaan ibu ya, ketika bapaknya itu pergi tidak pamitan, tidak dia peluk, tidak dia cium, anak itu dia akan demam. Itu ciri gen ibunya. Tapi kalau anak laki-laki yang gen ibunya, dia kurang keharmonisan dari ibunya, dia akan demam. Kalau anak perempuan itu anak perempuan yang bapaknya. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Iya. Anak perempuan. Untuk ngecek secara ciri fisik ya. Untuk ngecek secara fisik dari catat anak perempuan itu kalau gen ke ibunya, Bapaknya. orangnya pendiam, agak kreatif. Ke ibu dulu, saya bahas ke ibu dulu. Nah, gen ke ibu, soal anak perempuan dan gen ke ibunya. Iya. Cirinya dia pendiam, kreatif. Kreatif. Ya, pendiam dan kreatif. Tapi cirinya nanti ketika bapaknya dia pergi, abinya pergi, tanpa dipamiti, tanpa dipeluk, tanpa dicium, anak itu akan demam. Udah demam. Ya, kuncinya di situ. Lah ketika nanti tidak dipamiti sama abinya cuek, dia tidak peduli dengan anaknya. Itu anaknya sudah demam, bahkan nanti akan tipes. Ya, tipes akan masuk di lambungnya. Nah, ini baru perempuan dulu. Satu. Perempuan dulu. Ini biasanya masuk ke sana. Berarti agar tidak menimbulkan sihir tafrik atau kebencian di dalam keluarga itu, bapaknya harus ketika mau pergi aktivitas. Biasanya kebanyakan bapaknya itu jam terbangnya lumayan. Apa kerja dia jauh. Itu. Nah, ketika dia punya anak gen perempuan itu kebanyakan bapaknya aktivitasnya cukup lumayan, bukan umat. Seperti itu. Jadi itu nanti agar setan melemahkan sistem dakwah di umat maupun keluarganya dengan cara begitu. Anaknya dilemahkan, diserang. Itu caranya begitu. Jadi nanti anaknya akan sudah demam, sudah sakit tipes, bahkan nanti kasus autoimun anaknya. Solusinya cuma ketika ibunya pergi, pamit anaknya, cium keningnya, peluk anaknya. Seperti itu, bagi cuma itu. Agar nanti sihir tafrik itu tidak membekas atau menyelimuti di sistem keluarga ini, biar harmonis. Obatnya mana itu? Apinya, obatnya di apinya. Kekuatannya itu. Ini satu untuk anak perempuan dulu, saya bahas untuk anak laki nanti bentar. Nah itu ciri-cirinya. Jadi ketika nanti kita lihat anak kita sering demam, berarti gennya ke ibunya. Kalau anak perempuan berarti butuh kasih sayang dari abunya. Nah, ini satu ya saya bahas ya. Ketika ini lanjut kedua, anak laki-laki ini, laki-laki yang gen-gen ke ibunya, berarti siapa yang berperan di situ? Ibunya. Nanti kalau dia demam berarti ibunya sering ngomong-ngomong, sering marah, kritis ibunya. Kritis. Ibunya kritis. Ini dikit-dikit dia marahi, dikit-dikit dia meli anak itu. Nah, ketika anak laki-laki yang punya gen ke ibunya, dia lembut perasa, sama dengan yang tadi. Jadi semua gen ke ibunya itu dia lembut perasa, apa yang dilihat, apa yang dia dengar. Jadi ketika dia tidak jadi trauma, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu kuatkan mentalnya anak itu dengan gerakan rotasi masuk dan vasularisasi. Dia akan menguatkan mental. Nah, ketika nanti gen seorang sudah terjadi karena kita belum tahu keseimbangan, akhirnya ada seorang anak laki-laki yang gen di ibunya, obatnya di mana? Solusi ke ibunya. Ibunya biasanya kalau dia sering ngomong marah sama anak-anak, karena dia karena gennya dia sama, perempuan sama perempuan, ini bertolak belakang. Jadi ibunya juga perlu dirotasi, rotasi masuk. Ya. Kayak bapaknya tadi sama, dirotasinya masuk. Bapak tadi. Dirotasi bapaknya. Bapaknya juga diseimbangkan agar nanti harmonis. Ini yang saya bahas gen ibu loh. Dan ibu gen bapak. Ya. Dan perempuan rotasi masuk juga. Iya sama dengan duduk vasularisasi sama. Nah yang gen ibu itu seperti itu, tapi beda dengan gen bapak, ada rotasinya keluar. Yang dari bapak ke bapak, laki-laki ke laki, perempuan ke laki. Ya, sistem kromosom autosomnya ini. Jadi kalau ini yang bahasa adalah gen ke ibunya, ketika ada anak laki-laki yang dia gen ke ibunya, obatnya ke ibunya. Itu.
Gennya ke ibunya. Paham? Karena Ibunya apa? Harus dirotasi, diduduk aspirasi seimbang, gerakan seimbang agar dia tidak ngomel. Detak jantungnya stabil kan. Orang yang detak jantung itu di bawah 75 atau di bawah 80 ngomelnya seperti dikit-dikit akan, karena itu karakter ruhus sudah orang itu rapi, tanggung jawabnya tinggi, dia punya tanggung jawab awal itu, dia rapi. Ketika dia tidak rapi, dia pasti ngomel, kritis orangnya, kritis banget. Dokternya dia senyum ya, itu. Jadi itu karakter darah seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kromosom atau autosom. Jadi ketika nanti ada itu, berarti kan tahu kan obatnya siapa. Nah, butuh kehangatan dari seorang ibunya. Tuh. Jadi ya laki-laki, kalau perempuan kehangatan dari ayahnya. Itu obatnya. Ya. Agar apa? Tidak timbul sihir tafrik. Sihir tafrik itu kebencian di dalam keluarga. Nanti akan bentrok itu anak sama ibu. Kan ada itu kasus ayah dengan anaknya, anak dengan ibunya. Banyak kan? Karena apa? Itu sudah diacak sistem. Jadi semua sistem itu kalau sudah tidak ada keharmonisan di dalam sistem keluarga, itu nanti tubuh semua sistem itu akan lemah. Satu keluarga itu. Jadi perbaiki keluarga kita dulu dan orang lain. Dengan cara apa? Perbaiki psikologis kita. Begitu. Kesehatan imun itu kan ketika kita mudah terkena sihir itu bukan sihirnya yang kuat, tubuh kita yang lemah. Bukan sihirnya yang kuat, ya ada sihir kuat. Jadi tubuh kita yang lemah. Seperti itu. Makanya kan betul, setan itu lemah, musuh lemah. Seperti itu. Jadi kalau saya di Bali atau di NTT yang mungkin sudah tahu tentang selak dan leak, itu lebih luar biasa. Itu nyata itu, nyata dan nyata, gangguannya nyata. Iya, tanya istri saya pernah, saya nanya sama istri saya. Jadi saya pernah menangani kasus ya selak di sana itu. Kalau di sana kan orang mengatakan itu adalah sihir bawaan. Sihir bawaan itu dari keturunan menuju keturunan. Nah, dia mengatakan maksudnya jadi anggota alam, cuma orang sana bilang. Tapi kalau saya yang nyata, betul-betul nyata itu dari suara. Jadi saya diteror dari isya sampai subuh itu dari suara. Suara anjing, suara monyet. Di atas. Di Bali. Di Lombok. Di atas atap ini dia jalan. Susah saya pernah serupa bagi itu. Jadi kita tim rupiah itu 2 orang di sana. Jadi satu keluarga itu kena gangguan. Jadi itu kalau sudah kena gangguan sel itu dia tubuhnya akan melemah. Sama dengan kita, tubuh kita sudah ada rusak. Ya, berarti kan itu menandakan bahwa sihir itu tidak ada kuat, gitu loh. Jadi tubuh kita lemah. Ketika tubuh kita lemah, imun kita lemah, maka sihir itu mudah mengganggu kita, psikologis kita, imun kita, fisik kita ambil. Jadi kalau untuk kasus Bali terkenal dengan leak, itu sebenarnya dari beliau ini, Ustaz Muhammad Faizal ini memberikan solusi yang sangat menarik dengan daun pandan. Pandan wangi. Diapain pandan-pandannya? Itu dicampur pakai nasi. Masaknya? Nasi itu dimakan. Atau dikasih di hidungnya sini. Gitu. Itu melemahkan sihirnya orang-orang Bali. Kalau direbus? Maksudnya kita blender pandan wanginya itu dicampurkan di nasinya, di magicom. Kita masak di daun pandannya. Kita masak. Ya. Iya. Itu untuk keseimbangan sistem ketika ada gangguan sihir orang-orang Hindu itu juga kuat dukunnya, tidak main-main. Karena saya serangan berkali-kali. Jadi kalau orang Hindu itu sihirnya dukunnya juga kuat. Kuat itu bukan kuat untuk mereka, tapi kalau menurut kita ya biasa aja. Dulu saya pernah kan mobil itu hampir sampai 9%. Orang-orang itu awalnya dokter, psikolog, suami istri karena gangguan sihir. Nah, secara korelasi makanya saya bilang silakan hati sebelum menyiapkan orang lain. Karena disinilah kunci imunitas kita. Kunci imunitas di sini. Berarti ketika kita masih lemah ya kita berarti lemah. Kan itu. Kuncinya di hati. Jadi hati ini yang mengatur semua sistem. Yang dia memberikan korelasi rangsangan ke otak untuk mengatur tubuh. Semuanya di hati. Makanya betul enggak? Bisa kan diterima Allah kalau punya kuncinya di sini. Jadi manusia istiqomah itu tidak butuh belum cukup ketika kita hafal Quran. Belum cukup.
belum cukup hanya kita ibadah sholat 5 waktu belum cukup. Selama hati tidak seimbang, maka semua apa yang kita lakukan ibadah itu hampa. Seperti itu. Jadi apa yang kita hafalkan Quran tidak menjadikan kita baik, tapi menjadikan kita sombong. Seimbangan kita dengan gerakan biomekanik. Makanya keseimbangan dokter yang paling menarik, paling menakjub itu di kedua kaki kita. Ini. Iya. Dulu kan saya orangnya emosi. Tapi alhamdulillah. Caranya itu ya. Iya. Makanya psikologis itu sudah dirubah. Iya, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kalau ngatasi orang abu ngatasi orang yang temperamen. Iya, dengan itu gerakan itu. Rotasinya Ya, rotasinya kombinasi. Keluar Masuk, kombinasi. Kalau orang yang sering emosi itu kan aktivitasnya tinggi. Hipertensi dia itu. Berarti gerakannya rotasi keluar dan masuk. Kalau belum ada pasca jatuh. Kalau sudah pasca jatuh berarti di pompa. Pernah itu, pernah kecelakaan tabrak motor. Yang kanan. Kakinya itu patah yang sebelah kanan. Ya, sudah ketemu kan? Yang kanan pasti akan seperti itu sifatnya kan? Nama? Jadi patah itu di tengah Ya, di itu situ. Jadi patah di pen enggak? iya pas di sininya. Di pen ya? Nah, Enggak, ya di pen kan itu harus di posisi. Diobatin sama. Kalau dia untuk merelaksasi sarafnya agar tidak mudah emosi berarti kanan ya. Kan diangkat Jadi itu pompa. nggak Ini jangan apa-apa, kita apa pun kalau harusnya ngalah. Oh, ya jangan begitu. Nanti ngalah nanti memendam kecewa kan gitu ya. Harus seimbang. Saudaranya mana ibaratnya. Ya seimbang nanti kan ketika melayani suami nggak ikhlas kan itu juga susah. Iya. Aduh. Jadi ini yang menjadikan kita suatu branding yang harus kita perbaiki. Kesehatan dari dulu Berarti sebelum. mempengaruhi itu ya karena Ya, kecelakaan. kan lucu. Ketika kita membantu orang sehat, tapi hati kita sakit kan lucu kan? Itu kan. Nanti ketika menghadapi kita meremehkan yang lainnya, lalu bekapnya tidak bagus. Oh kalau aku untungnya tidak bagus, itu masalah, itu penyakit itu, musibah. Nanti akan merendahkan yang lainnya dari sini dan begitu. Bukan itu yang kita cari. Kita cari itu sinergi dong. Kita satu saudara, ngapain harus buang-buang energi? Kan gitu. Buang-buang energi. Jadi sehatkan hati dulu sebelum kalian jadi penyakit nasional. Karena itu apa? Efeknya yang nanti itu amazi luar biasa. Berkat itu. Jadi ketika kita membantu saudara itu, walaupun penyakit yang susah itu buat kita ini. Itu karena Allah pertolongan Allah datang. Jadi orang yang sulit rezeki, sulit dapat pertolongan Allah itu kan hatinya belum Ikhlas. Iya. Jadi dia ada benteng masuknya. Jadi ketika rezeki sudah ditakat, pertolongan Allah sudah ditakat, itu sudah ada benteng, tidak bisa masuk. Karena hati itu bencana Allah. Jadi bencananya diisi ilmu, diisi hikmah, diisi cahaya keimanan, diisi tentang kebaikan. Akhirnya ketika diisi kemaksiatan, dia akan pergi hidupnya di dalamnya. Hikmahnya akan pergi, cahaya pergi, ilmu pergi. Akhirnya ketika dia membantu seseorang itu buntu otaknya itu. Jadi ketika saya itu sering mendapatkan kayak udah klub gitu habis sholat biasanya. Sholat wajib itu sering dikit itu tahu kamu harus begini. Otak berpikir seperti itu. Tapi Allah memang itu dari semoga ciptakan dari Allah. Seperti itu. Jadi itu ketika kita bersihkan hati kita itu pertolongan itu hati. Jadi nanti ketika nangani klien itu kita akan ada suatu keajaiban luar biasa. Seperti itu. Kasih petunjuk ya. Iya. Jadi pentingnya kita sehatkan hati dulu. Seperti itu. Jadi tidak mudah nanti ketika kita mempunyai suatu skill, tidak mudah untuk meremehkan, merendahkan yang lainnya. Itu sudah penting karena kehormatan seorang muslim itu walaupun dunia ini hancur, itu tidak ada artinya. Lebih mulia kehormatan saudara kita. Seperti itu. Jadi ketika dunia ini hancur, itu tidak ada artinya. Lebih mulia saudara-saudara kita itu kehormatan dijaga. Cuman kalau kita memberikan sharing, memberikan edukasi, memberikan sharing agar yang salah diperbaiki itu boleh-boleh saja. Ketika nanti tidak menimbulkan korban gitu loh. Kayak kasus-kasus itu ketika kan kita memberikan sharing, ayo kita sharing bersama. Akhirnya kan enak kan. Dan memberikan wawasan baru itu kan enak. Nah ketika kita mendapat wawasan baru itu akhirnya tidak menimbulkan problem solving atau human error. Human error itu salah orangnya gitu. Atau terjadi eksiden yang menimbulkan orang itu malah sakit yang tidak diinginkan. Lanjutan belum? Bikin bapak ke anak. Lanjutan anak perempuan ke bapak. Nah, sekarang anak yang perempuan ke bapak ya. Iya, anak perempuan. Ketika nanti ada seorang anak kita laki-laki ke bapak, orangnya hiperaktif.
Orang-orang hiperaktif, anak laki-laki ada yang hiperaktif, Ustaz? Banyak kan? Nah, itu orang hiperaktif itu dia gennya ke bapaknya. Gennya ke bapaknya. Biasanya bapaknya cuek dengan kayak kasar. Ya, kayak kasar. Kalau ngomong dia terpas-terpas bapaknya. Tapi ibunya dia yang beda. Ibunya agak lembut. Tuh. Itu ibunya agak lembut. Makanya dia yang bisa menenangkan ibunya. Tetapi anak itu dia bapak sama bapaknya. Jadi dia akan membentrok. Jadi kedua anak itu harus dirotasi keluar. Anaknya sama bapaknya. Ya nanti kehangatannya dapat gitu loh. Antara bapak dan anak itu. Karena anak yang kaku, anak yang hiperaktif itu butuh bimbingan dari bapaknya, bukan dari ibunya. Iya. Seperti itu. Jadi anaknya ketika anak hiperaktif itu bapaknya dirotasi keluar, anaknya dirotasi keluar, ibunya dirajinkan rotasi masuk biar seimbang. Tidak ada efek itu. Ketika nanti bapaknya itu keras, maka anak itu akan panas. Seperti itu. Nanti bapaknya ngomongnya ceplos-ceplos. Jadi bapaknya biasanya orang-orang yang mereka ambisius ke dunia. Seperti itu. Walaupun anak itu nanti akhirnya mau dipondokkan pesantren, dipondokkan pesantren, ya tidak jadi solusi. Seperti itu. Jadi pondok pesantren itu bukan tempat penitipan sebenarnya. Itu kan banyak orang-orang yang kadang dianggap pondok pesantren tempat penitipan. Ini image-nya yang sekarang hadir itu seperti itu. Jadi pondok pesantren itu ibarat kayak tempat penitipan, sebenarnya bukan itu. Jadi anak pondok pesantren itu mendidik anak-anak yang memang berakhlak mulia, kan seperti itu. Nah ini bagus sebenarnya untuk dikasih ke pondok-pondok pesantren kan, biar tahu tentang genetik itu bagaimana cara menyelesaikan kasus genetik, sifat-sifat yang seperti itu. Jadi ketika nanti ada anak laki-laki yang genetiknya ke bapaknya, ini bapaknya dirotasi keluar, anaknya dirotasi keluar, agar terjadi keharmonisan, tidak bentrok. Itu agar bapaknya juga tidak cuek, ya. Dan ibunya juga dirotasi masuk agar ibunya itu dia lebih mengedepankan apa? Enggak. Kelembutannya itu tidak terlalu, karena ibunya ini akan lebih memanjakan dia semakin dia keras. Gitu. Ibunya iya akan memanjakan anaknya akan semakin keras anaknya. Seperti itu. Tapi kan nanti jadi ibunya diseimbangkan, maka tidak terlalu memanjakan anaknya. Karena apa? Dia kalah kok. Gennya kalah ibunya. Genetiknya kalah dengan anaknya tadi. Iya, dia kalah. Jadi ibunya rotasi masuk, Ya. anaknya rotasi keluar. Bapaknya juga rotasi keluar, dicatat. Bapak ibu anak. Ya, itu kalau kita anak-anak yang hiperaktif. Makanya anak-anak autis itu coba dicek aja. Dia ketika dirotasi keluar, bapaknya pasti keras anak-anak autis. Anak saya. Ada contoh anak-anak autis? Anak saya yang perempuan kan yang kedua ini aktif betul sama saya ribut aja kalau bapaknya aku. Kalau ngomongin saya ribut terus. Hiperaktifnya bagaimana dulu? Oh nggak pernah mau diem pokoknya sudah lama. Dicek dulu di sini. Hiperaktifnya kan ada dua, hiperaktif yang memang dia orang yang hiperaktif dari gen bapaknya atau dia hiperaktif dari gen ibunya, memang dia kreatif. Dari kecil pokoknya sama sekarang. Bisa di bawah sini, bisa untuk cek problemnya. Jadi kalau sama mamanya tuh ribut aja dia ngomong gitu, tapi kalau bapaknya mah anteng, kalem, baik gitu tuh. Jadi bapaknya nggak percaya kalau dibilangin ke abinya. Abinya tuh nggak percaya, anaknya tuh begini nggak percaya katanya gitu. Biasanya kalau itu ibunya gennya ke bapaknya, Gitu. bapaknya itu gennya ke ibunya. Jadi Makanya kalau itu dibawa ngomong ke sini. besok coba Berarti dibawa lah. dia itu anaknya hiperaktif itu bukan hiperaktif gen bapak, gen ke ibunya. Dulu ibu orangnya Saya mah jatuh bangun iya, tidak kedetek kan? dari pohon jatuh ke bawah Dan udah. kan sudah kedetek sama dengan anak. Jadi dia gen ke ibunya. Jadi keteng jatuh ke bawah. Jadi kalau untuk kasus itu ibu berarti anaknya. Nah, jadi kakinya pendek kanan. Tapi kalau yang satu mau pendiam banget yang satu. Pendiam itu kan gennya dari bapak. Jadi ada yang kayak tadi itu. Jadi melihat genetik itu juga dari postur bawaan. Makanya DNA adalah molekul dari regenerasinya ke protein bercampur dengan protein jaringan saraf. Tapi orang bilang katanya yang pertama tuh kembar sama saya katanya mirip banget. Tapi diem gitu. Kalau yang kedua ini persis abinya, tapi ya itu Arif betul. Begitu ya. Jadi kalau kayak tadi itu, Perempuan itu contoh dua-duanya. lagi bahwa yang pertama ya, jadi lihat dari induknya, Posturnya atau itu. lihat dari induknya,
induknya nanti tidak gen ke bapaknya, karakter bawahnya sudah apa? Paham maksudnya? Dia dari induknya dulu. Kalau induknya orangnya sombong, nanti anaknya sama, tapi tidak seimbangkan. Ketika nanti ibunya juga orangnya keras, kaku, juga ketika nanti gennya anaknya ke ibunya akan sama karakternya. Karena ini regenerasi pembawa dari keturunan demi keturunan. Nah, ketika kayak tadi kasusnya, saya ulang lagi, ketika ada perempuan yang gennya ke perempuan, dicek induknya, ibunya, itu cek kasusnya itu tadi. Jadi kan nanti sinkron, dicek induknya. Kalau induknya pendiam, ya pendiam. Tapi saya emang nggak pendiam sih, cuma anak saya. Bukan itu maksudnya. Gitu. Maksudnya yang saya bahas ini, ketika nanti ada seorang genetik ke perempuan, dia punya pendiam, nah berarti nanti rajin di rotasi masuk. Kalau untuk genetik itu berarti rotasinya masuk. Kalau genetiknya bapak rotasinya keluar. Cuma itu aja. Jadi orang bilang penculik. Iya. Rotasinya cuma itu aja. Jadi bisa dicek ibunya ini. Bisa dicek anaknya di bawah. Kalau saya Bu tanya, Apa? anak saya kan cowok, tapi dia lebih dekat ke bapaknya. Terus saya tanya yang biasanya kan apa? Tapi keluhan sakitnya sama dengan saya. Ya. Anaknya perempuan lagi? Laki. Laki. Jadi kalau laki-laki dekat dengan bapak itu perempuan atau laki-laki biasanya? Yang dekat dengan laki-laki. Berarti kan gennya siapa? Ya wis, jawab dhewe, mak tekon dhewe jawab dhewe. Gitu. Jadi kalau untuk gen ke ibu rotasinya masuk, gen ke bapak rotasinya keluar. Berarti nanti saya Karena gennya sindrom masuk. ini lateral sisi kanan tidak bisa dipisahkan, kanan ini hangat, ini Anaknya juga ya di rotasi masuk. Iya. nanti. Tetap di rotasinya harus. Jadi anak saya tuh dua Ya. macam, warnanya juga dua macam. Ya. Tetap walaupun dia seorang laki-laki, itu tetap ketika dia diam dia apa? Perempuan sih dua-duanya. Enggak, suaminya tadi itu. Katanya suaminya pemarah. Suami, Iya toh, bingung aku. suaminya kan apa sih? Anak saya diem, pertama itu Ya. pendiam. Iya. Yang kedua itu cerewet, minta ampun, dan tenaganya pun nggak pernah modif kecuali matanya merem gitu. Kalau sama saya tuh ribut tuh yang